semua, kembali lagi channel Rio Rei Mama dengan aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga. Aktivitas hari ini diawali dengan beberes dapur, mencuci piring dan peralatan makan lainnya yang semalam tidak sempat dicuci, jadi baru dicuci pagi ini. Inilah aktivitas sehari-hari yang saya lakukan, dan ada teman-teman yang mungkin bisa bilang kalau aktivitasnya seperti ini saja, tapi inilah kenyataan ibu rumah tangga ketika beraktivitas di rumah. Dan semoga teman-teman tidak bosan dan dapat termotivasi ya teman-teman untuk melakukan aktivitas di rumah sebagai ibu rumah tangga. Ini video kurang lebih 2 minggu yang lalu, tetapi saya baru sempat mengedit dan juga mengisi suara. Mungkin aktivitas saya di luar agak menyibukkan saya untuk beraktivitas di rumah sehingga tidak sempat untuk mengedit video. Mungkin ini juga tantangan buat saya dalam mengupload video setiap harinya. Saya harus komitmen ya, mungkin begitu teman-teman, tapi semoga kedepannya saya komitmen bisa mengupload video setiap harinya. Kembali lagi ke videonya, ini bagian yang paling terakhir dari mencuci piring ya teman-teman. Ini ada panci rice cooker yang saya cuci, terus langsung saya masak nasi karena sebentar nanti saya dan Pak Su mau beraktivitas keluar. Jadi seperti biasanya rumah harus dalam keadaan rapi, bersih, dan harus sudah siapkan makanan buat anak-anak sebelum saya dan Pak Su beraktivitas keluar. Lanjut lap meja makan dan juga lap kulkasnya yang bagian luar saja ya teman-teman. Selesai itu saya sapu daerah dapur sebelum saya beberes di daerah depan dan juga di ruang tengah. Mungkin seperti ini aktivitas saya sehari-hari ya teman-teman. Rumah saya masih jauh dari kata sempurna, tetapi tetap bersyukur karena sudah bisa tempati rumah sendiri. Mungkin ada teman-teman yang belum bisa menempati rumah sendiri. Saya doakan semoga teman-teman bisa punya rumah sendiri, bisa ditata sesuai dengan keinginan teman-teman dan juga bisa dinikmati bersama keluarga. Selesai sapu ruang depan, langsung saya mengepel karena lantainya sudah kotor. Sudah lebih dari 1 hari saya tidak mengepel, ini hari keduanya ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mengepelnya setiap hari. Kalau saya seperti ini ya teman-teman, lantainya sudah kotor baru saya mengepel. Kalau sudah 2 hari lantainya masih kelihatan bersih, saya tidak mengepel karena saya dan anak-anak serta Pak Su biasa aktivitasnya lewat pintu samping. Selesai beberes di depan, langsung saya kembali ke dapur. Dan ini ada makanan yang dikasih sama mama semalam. Saya simpan di kulkas dan paginya saya panaskan buat saya dan anak-anak serta Pak Su sarapan. Panci kukusan itu saya panaskan buras ya. Terus di kompor kecil ada teflon. Saya pakai untuk panaskan ayam kecap. Saya tambahkan sedikit air, kecap, garam, penyedap, dan juga gula. Saya panaskan seperti ini karena anak-anak lebih suka kalau ayam kecap yang berkuah. Kalau sudah berkuah seperti ini, kadang anak-anak makannya nasi sama kuahnya saja. Tapi saya biasanya suwir-suwir ayamnya biar bisa dimakan. Kalau adik lebih suka makannya sendiri, tidak mau disuap. Jadi saya harus suwir-suwir ayamnya dan disajikan bersama makanan baru dimakan. Tadi saya tambahkan sedikit ketumbar dan lada ya teman-teman. Ini ayamnya sudah matang, langsung saya salin ke mangkok. Mangkoknya kecil ya teman-teman karena ayamnya juga cuma sedikit.
Teflon yang tadi saya pakai, saya cuci karena mau dipakai lagi ya teman-teman. Ini mau saya panaskan makanan juga. Saya tambahkan sedikit air, sedikit garam, sedikit penyedap, dan juga tadi ada sedikit lada. Ini telur ikan ya teman-teman. Dan ini salah satu mata pencarian buat para nelayan di daerah saya. Dan musimnya juga cuma 1 tahun sekali untuk para nelayan mencari telur ikan di laut. Ada teman-teman yang mungkin baru pernah melihat telur ikan ini, tetapi di daerah saya sering dan selalu lihat 1 tahun itu pasti ada saja yang menjual telur ikan ini. Saya biasanya tumis seperti ini saja ya teman-teman, dengan bumbu-bumbu sederhana tapi rasanya tetap enak, bahkan menurut saya enak sekali. Inilah menu sarapan kami, ada buras, ada ayam kecap, ada acar kuning, dan juga ada telur ikan. Selesai sarapan langsung saya siapkan bahan-bahan untuk saya masak di pagi ini. Ada labu, ada wortel yang saya kupas-kupas karena saya mau masak bening saja ya teman-teman. Anak-anak juga suka dengan sayuran ini. Labu dan wortelnya sudah saya simpan lama di kulkas, jadi sudah ada yang mulai membusuk, tetapi masih bisa dipakai ya teman-teman, masih bisa dimasak seperti itu ya teman-teman. Bagian yang busuknya saya kupas dan langsung saya buang. Itu wortelnya juga ada yang sudah busuk. Sebenarnya itu bukan karena simpan lama di kulkas, tapi itu kemarin saya beli ke tukang sayur, ada yang sebagiannya rusak, dikasih ya teman-teman sama tukang sayur. Jadi karena saya mungkin belanja sayurnya banyak di situ, jadi diskonnya ya itu wortel itu teman-teman. Tapi tetap bersyukur karena masih bisa dipakai atau masih bisa dimakan ya teman-teman. Di daerah saya sayur-sayuran seperti ini agak mahal ya teman-teman karena daerah saya jauh, dan sayuran-sayuran seperti ini biasanya dibawa dari daerah Jawa atau daerah Makassar, Bugis. Jadi kalau sudah sampai ke daerah saya sudah mungkin agak lama di perjalanan, jadi tidak terlalu bagus, tetapi kami tetap menikmati ya bisa makan sayur ya teman-teman. Ini sayurnya saya potong-potong seperti ini saja ya teman-teman. Kata bakso potongnya lebih kecil lagi, tapi saya bilang kalau sudah dimasak sayurnya nanti jadi lembek, jadi kalau potongnya terlalu kecil bisa-bisa sayurnya hancur. Wortelnya juga sudah saya potong-potong, langsung saya satukan saja dengan labunya, terus saya cuci. Karena ini tadi saya sudah cuci pas dikupas, jadi setelah dipotong dicuci saja sebentar. Lanjut lagi saya siapkan bumbu-bumbu yang mau saya pakai untuk masak sayur beningnya ya teman-teman. Ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada daun bawang. Bawangnya saya potong-potong saja ya teman-teman seperti ini. Mungkin teman-teman kalau saya potong-potong seperti ini agak lambat videonya saja yang saya percepat. Kalau langsung saya pegang dan dipotong-potong atau diiris-iris biasanya lebih cepat karena sudah terbiasa. Selesai iris-iris bawangnya, langsung saya iris juga daun bawang yang sudah saya siapkan. Ini ada labu kuning yang sudah saya kupas, terus ada ikan yang saya rendam sebentar. Ikannya sudah dibersihkan sebelum dimasukkan ke freezer ya teman-teman. Terus ada Pak Su yang bantu saya untuk mengisi minyak tanah di kompor karena minyaknya sudah hampir habis. Lanjut lagi panci kukusan yang tadi dipakai untuk memanaskan buras. Saya cuci karena ini pancinya saya mau pakai untuk kukus labu kuningnya, karena labu kuning mau saya buat tar labu. Rencananya mau buat tar labu hari ini, tapi waktunya sudah mepet, jadi labunya selesai dikukus saya simpan ke dalam
lemari es atau kulkas ya teman-teman. Di kompor yang kecil ini saya masak sayur ya teman-teman. 2 bawang yang sudah saya iris-iris tadi langsung saya goreng. Saya goreng ya teman-teman, bukan saya tumis untuk masak labunya. Saya goreng saja, nanti sebentar baru saya tabur di supnya atau sayur beningnya ketika sudah masak. Masih gunakan wajan yang sama ya teman-teman. Wajannya saya cuci, saya tambahkan air, terus saya masak sampai mendidih airnya, baru saya tambahkan labu dan juga wortel yang tadi saya potong-potong. Sayurnya kalau sudah hampir matang saya tambahkan sedikit garam, saya tambahkan penyedap, saya tambahkan juga sedikit lada ya teman-teman biar enak. Ini ada telur yang sudah saya kocok lepas, terus saya tambahkan ke sayurnya. Tadi bawang yang saya goreng saya tambahkan juga ya teman-teman. Ini aktivitas terakhir di video saya hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel saya. Semoga channel saya dapat memotivasi teman-teman untuk melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga.